Nona Selner adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan hunter lainnya. Ketika pertama kali Sung Jinwo melihatnya, ia merasakan aura Nona Selner berbeda dari hunter pada umumnya. Awalnya, Sung Jinwo tidak percaya dengan kemampuan Nona Selner, dan Nona Selner menyadari keraguan tersebut. Ia menjelaskan bahwa setiap hunter memiliki batasan dalam hal kemampuan, dan tidak ada yang bisa melampaui batasan tersebut. Namun, dengan kemampuannya, Nona Selner dapat membantu hunter melampaui batasan mereka. Setiap kali Nona Selner menggunakan kemampuannya, ia harus beristirahat dalam waktu yang lama sebelum dapat menggunakannya kembali. Setelah mengetahui hal ini, Sung Jinwo akhirnya mengerti mengapa Huang Dongsoo memutuskan untuk pindah ke Amerika. Dengan tawaran untuk meningkatkan kemampuan hunter, pasti banyak hunter yang akan menerima tawaran serupa. Ada 3 tahap yang harus dilalui para hunter untuk mendapatkan manfaat dari kemampuan Nona Selner. Setiap tahap dapat meningkatkan kemampuan hunter. Untuk pertemuan kali ini, Amerika memberikan hadiah kepada Sung Jinwo untuk membuka tahap pertama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah hadiah, jadi Sung Jinwo tidak perlu melakukan apa-apa. Pihak Amerika sangat yakin bahwa setelah Sung Jinwo mendapatkan tahap pertama, ia tidak akan menolak untuk pindah ke Amerika demi mendapatkan manfaat hingga tahap ketiga. Proses membuka tahap pertama dimulai dengan Nona Selner memegang tangan Sung Jinwo dan menatap matanya. Kemudian, Nona Selner masuk ke alam bawah Sung Jinwo untuk melihat kekuatannya terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada dalam kegelapan yang tak berbatas. Dalam kegelapan itu, ia melihat sesosok yang tiba-tiba menatapnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan menyebabkan Nona Selner terkejut hingga berteriak histeris. Seisi ruangan pun kaget dan langsung mendekat ke arah Nona Selner. Sung Jinwo sendiri terkejut melihat Nona Selner yang ketakutan, bergetar, dan berkeringat dingin. Karena kejadian yang tidak terduga ini, direktur meminta Sung Jinwo untuk pulang terlebih dahulu dan menjanjikan akan menghubunginya kembali. Sung Jinwo mengiyakan permintaan tersebut. Dalam ketakutan yang luar biasa, Nona Selner menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa Sung Jinwo adalah seorang raja yang sangat kuat. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sung Jinwo sangat berbeda dari para hunter lainnya, karena ia tidak memiliki batasan. Ketua Gougan Hee sedang berada di kantornya, menyesali kematian hunter rang S, Byonggu. Tiba-tiba, ia menerima panggilan mengenai munculnya Dungeon rang B di tengah jalan. Setelah mengetahui lokasinya, ia teringat bahwa Sung Jinwo baru saja membuka kantor dekat dengan area tersebut. Di perjalanan menuju kantor, Sung Jinwo memikirkan apa yang dilihat oleh Nona Selner hingga membuatnya ketakutan seperti itu. Di tengah kemacetan, tiba-tiba ia menerima panggilan dari Ketua Gougan Hee. Ketua meminta Sung Jinwo untuk menyelesaikan Dungeon rang B yang baru saja muncul. Sung Jinwo pun mengerti mengapa jalanan sangat macet dan segera bergegas menuju lokasi gate yang muncul. Ketika Sung Jinwo memasuki gate, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak biasa, muncul Red Gate. Meskipun situasi ini tidak biasa, Sung Jinwo tetap tenang meskipun di depannya banyak monster. Dengan cepat, ia memanggil pasukan bayangannya, dan pertempuran pun dimulai. Igris, Iron, dan Tus dengan mudah membantai para musuh, terutama Beru, yang merupakan prajurit terkuat. Beru mengamuk dan membantai para monster dengan brutal. Di belahan bumi lain, di sebuah Dungeon, Ice Monarch sedang mencari pecahan cahaya paling terang. Tiba-tiba, muncul satu lagi Monarch bernama Yokmun. Ia datang untuk memberitahu Ice Monarch tentang rulers yang berusaha memusnahkan Monarch raksasa, Legia, dan menyebutkan bahwa di daratan timur dapat dipastikan adalah tempat pecahan cahaya paling terang. Tiba-tiba, muncul sosok dengan aura yang sangat kuat. Ice Monarch tidak berniat meladeni sosok tersebut dan berencana untuk pergi. Namun, sosok itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dan langsung menyerang dengan sangat cepat. Serangan itu dengan mudah dapat ditangkis oleh Ice Monarch, dan bentrokan kekuatan mereka menyebabkan area sekitar menjadi hancur. Kembali ke Red Gate tempat Sung Jinwo, ia kini sudah memasuki area Bos Dungeon. Bos Dungeon memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para prajuritnya. Sung Jinwo tetap santai di depan banyak monster itu. Ketika Bos Dungeon memanggil semua rekannya, tidak ada yang muncul. Sebaliknya, yang muncul adalah pasukan bayangan Sung Jinwo yang sudah membantai para monster. Situasi kini berbalik. Di depan Bos Dungeon terdapat banyak pasukan bayangan yang siap bertarung. Pertarungan pun dimulai, dan para pasukan bayangan dengan mudah mengalahkan para monster.
Sung Jinwo hanya berjalan dengan santai, menyerahkan sisanya kepada pasukan bayangannya. Beru dan Igris dengan mudah melumpuhkan bos Dungeon itu. Jinho sedang berusaha membersihkan komentar negatif yang dilontarkan kepada Sung Jinwo di media sosial sejak raid di Pulau Jeju. Tiba-tiba, ia terkejut melihat kedatangan Sung Jinwo yang muncul secara tiba-tiba dalam kondisi kotor. Apalagi, Sung Jinwo membawa banyak kristal sihir. Jinho sangat terkejut sekaligus senang. Karena dengan jumlah kristal sihir sebanyak itu, mereka tidak perlu memikirkan biaya untuk membangun guild mereka. Namun, mereka menyadari bahwa mereka belum menentukan nama guild mereka. Ketika Sung Jinwo menyarankan nama, Solo Guild, Jinho terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, mereka kedatangan seorang tamu, yaitu Hunter Rang S, Chae-in, yang semakin membuat Jinho terkejut. Chae-in datang ke kantor mereka karena ingin bergabung dengan guild mereka. Sung Jinwo merasa heran, mengingat Chae-in adalah seorang Hunter Rang S yang sudah membuat kontrak dengan guild milik Choi Jong-in. Ketika Chae-in mengetahui bahwa nama guild Sung Jinwo adalah Solo Guild, ia langsung terkejut dengan nama yang terdengar aneh tersebut. Ketika Sung Jinwo menanyakan alasan Chae-in ingin bergabung dengan guild mereka, Chae-in menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasa nyaman. Sung Jinwo pun mengizinkan Chae-in untuk masuk ke guild mereka, dengan syarat ia harus lulus tes yang akan diberikan oleh Sung Jinwo, yaitu mengalahkan prajurit bayangan pilihan Sung Jinwo. Sung Jinwo bersiap untuk memberikan tes kepada Hunter Chae-in dan mereka akan menuju aula latihan Hunter. Sung Jinwo meminta Chae-in untuk mendekat agar ia dapat melakukan Shadow Exchange ke aula latihan. Ini adalah pertama kalinya Sung Jinwo menggunakan Shadow Exchange dengan membawa orang lain, dan dalam sekejap, mereka berpindah ke aula latihan Hunter. Setelah tiba, Chae-in segera menuju gudang senjata yang ada di aula latihan untuk mengambil senjata. Ia memilih sebuah pedang kecil yang panjang. Setelah mereka siap, Sung Jinwo memanggil Igris untuk bertarung melawan Chae-in. Sebelum pertarungan dimulai, Sung Jinwo memberikan longsword yang ia dapat dari Raja Iblis kepada Igris untuk digunakan. Igris, yang kini memegang senjata baru, langsung melancarkan serangan dari jarak jauh. Dengan satu ayunan pedang, badai sihir petir menghancurkan area tersebut. Namun, Chae-in dengan mudah menghindari serangan itu dan langsung menyerang Igris. Meskipun serangan tersebut dapat ditahan oleh Igris, setelah beberapa saat bertarung, Igris akhirnya kalah oleh Chae-in. Setelah pertarungan berakhir, Chae-in meminta Sung Jinwo untuk mengeluarkan prajurit terkuatnya, yaitu Beru. Sung Jinwo pun memanggil prajurit bayangan terkuat, Beru, tetapi ia mengingatkan Beru agar tidak melukai Hunter Chae-in. Dengan cepat, Beru sudah berada di belakang Chae-in. Chae-in segera menyerang Beru dengan pedangnya, namun serangan itu dengan mudah ditahan oleh Beru hanya dengan satu tangan. Chae-in melayangkan beberapa serangan, tetapi semua serangannya dapat dihindari oleh Beru. Beru menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara dirinya dan Chae-in. Hanya dengan teriakan saja, ia dapat membuat Chae-in terdorong mundur. Namun, Chae-in belum menyerah. Beru melesat cepat ke arah Chae-in dan melakukan serangan dengan tangannya, tetapi Chae-in berhasil menghindari serangan tersebut. Ia kemudian menggunakan skill Sword Dance untuk menyerang Beru, namun Beru dapat dengan mudah menahan serangan itu dan bahkan mematahkan pedang Chae-in. Melihat kesempatan untuk menyerang, Chae-in yang kini hanya memiliki sisa-sisa pedang yang patah, menyerang Beru dengan sangat cepat dan berhasil mengenai Beru. Hal ini membuat Sung Jinwo terkejut. Tiba-tiba, Beru teringat saat pertama kali ia dibangkitkan, mendengar perintah untuk membunuh musuh. Ia menyimpulkan bahwa Chae-in adalah musuh. Dalam keadaan tidak terkendali, Beru mencoba menyerang Chae-in dengan niat membunuh. Sung Jinwo memberikan perintah untuk berhenti kepada Beru, tetapi Beru tidak mendengarkan perintah tersebut. Chae-in yang hampir terkena serangan Beru, tiba-tiba diselamatkan oleh Sung Jinwo. Dengan cepat, Sung Jinwo menghentikan serangan Beru, dan seketika itu juga, Beru tersadar kembali. Ia langsung bersujud dan meminta ampunan kepada Sung Jinwo.